Tidak hanya pekerja Sritex, para pelaku UMKM hingga jasa indekos di sekitar pabrik Sritex terdampak. Seperti apa efeknya dan bagaimana pemerintah setempat mengantisipasinya? Kami bahas bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, bergabung juga Ahmad Yusuf, pengelola indekos di sekitar pabrik Sritex, dan juga Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Selamat malam Pak Gubernur, Mas Selamat Yusuf, malam. juga Mbak Esther. Malam Oke, Mbak Friska. Izin saya ke selamat malam. Mas Yusuf dulu, karena ingin tahu apa dampak yang langsung dirasakan. Mas Yusuf ini kan pengelola indekos, asalnya ada berapa kamar, sekarang sisa berapa kamar Mas? Saat ini yang tak kelola itu baru 5 kamar, yang 4 sudah pamitan kemarin seminggu yang lalu, Mbak. Oke, Tinggal 1 orang, itu pun sudah pamitan, tinggal nunggu ngurus-ngurus surat dan berkas-berkasnya. biasanya itu semuanya memang pegawai Sritex yang Pegawai mengekos di. Sritek rata-rata, Mbak. Berapa penghasilan sebulan dan berapa sekarang potensi kehilangannya Mas? Ya kurang lebih kalau 250.000 per orang per bulan, 1 juta, tinggal sekarang cuma satu, berarti 750.000, Mbak. Dan belum lagi harus bayar untuk listrik dan lain-lainnya tetap Betul, berjalan ya ya Mas ya? betul. Apalagi buat wifi, buat listriknya kan tetap saya kasih fasilitas gitu loh, Mbak. Ya, saya ke Pak Gubernur kalau gitu. Itu kan salah satu contohnya bukan Oke, hanya pegawai Sritexnya Pak Gubernur, tapi juga pelaku UMKM, juga pelaku usaha di sekitarnya. Sekarang apa yang jadi fokus pemerintah pasca PHK massal Sritex ini? eh, begini Pak dan pemirsa sekalian, memang yang kita pikirkan adalah impact sosial ya. Jadi dampak sosial ini yang harus kita pikirkan, tetapi prioritas sekali untuk Pemprov. Kita sudah saya perintahkan tadi Kepala Dinas Tenaga Kerja kita untuk ke Jakarta. Jadi hak-hak mereka yang harus terpenuhi, misalnya terkait dengan jaminan hari tua dan jaminan tunjangan kerja ini Ya. harus bisa terdelivery, terbayarkan sebelum hari raya mereka sudah dapat. Oke. Sehingga kami minta kepada dinas terkait dalam hal ini BPJS dan Pak Kementerian Tenaga Kerja untuk diperbantukan personil untuk membayarkannya. Itu yang pertama. Mhm. Kemudian yang kedua, kita sudah koordinasi dengan dinas jajaran wilayah Sukoharjo, bahkan sampai Jogja. Kita sudah dapatkan hampir 9 perusahaan yang full bisa menampung bagi mereka-mereka yang terdampak dalam hal ini PHK. Misalnya sektor tekstil garment itu 10.000 mampu itu untuk wilayah Sukoharjo. Hmm. Kemudian sektor rokok juga ada, kemudian plastik, Ya. bahkan sepatu, semuanya sudah terpetakan. Tinggal kita nanti melakukan verifikasi kepada mereka dengan ketentuan satu tidak ada pihak perantara. Kalau perlu saya pimpin langsung nanti untuk dengan dinas terkait Ya. untuk betul-betul mereka tersalurkan pada tempatnya. Mereka rata-rata HRD-nya akan kita kumpulkan besok hari Jumat dengan ketentuan minimal batas usia lah 45, itu permintaan mereka untuk informasi awal. Hmm. Kemudian mereka yang ingin berwirausaha mandiri, kita sudah diskusi dengan Pak Menteri, kita siapkan PLK-PLK. Bagi mereka yang punya mandiri akan kita siapkan juga. Tetapi yang tidak kalah pentingnya Mbak, dan Ya. pemirsa sekalian adalah hak bagi mereka yang mungkin pesangon Ya. di Pesangon, kemudian apa jenis THR. THR. Kita koordinasi dengan kurator yang ini dalam waktu dekat saya akan panggil rapatkan kembali agar hak mereka apakah ketentuannya kayak apa kita belum diskusi ke sana karena kan kami juga baru pulang. Demikian, Mbak. Oke. Dan tapi yang jelas ini akan dikawal langsung ya, karena misalnya kemarin kami baru berbincang langsung dengan Wamenaker. Yang harus dikawal jangan sampai ada calon tenaga kerja tadi. Tapi Pak Gubernur kan bilang bahwa kalau perlu dikawal langsung. Kalaupun ada yang di atas usia, apakah memang BLK ini sejauh ini sudah siap Pak untuk menampung mereka-mereka yang di luar batas usia atau yang ingin berusaha? Jadi makanya nanti besok hari Jumat saya pengen punya waktu, HRD-nya akan kita panggil, kita kumpulkan di wilayah Solo. Hmm. Jadi 9 perusahaan HRD itu wilayah Sukoharjo ada 9 perusahaan. Ya. Di luar Sukoharjo itu ada 11. Kemudian di wilayah Jogja pun ada. Mereka akan kita panggil untuk melakukan verifikasi bagi limpahan anak-anak kita atau karyawan kita yang merengen ke dampak PHK. Ini harus kita sesuaikan. Karena apa? Di Sritex sendiri mereka yang kena PHK tidak sama rata, Mbak. Ada yang kerjanya baru 2 tahun, ada yang Betul. setahun, ada yang sudah 30 tahun. Nah, Ya. ini kan
perlu adanya suatu brainstorming dengan HRD di tempat kita yang mereka sudah siap. Tapi prinsip hasil laporan dari Dinas Ketenagakerjaan kita Ya, untuk 9 perusahaan mereka siap. Mereka siap. ya. Bahkan kita tekankan ini demi perkembangan wilayah kita khususnya wilayah Jawa Tengah, mereka akan siap untuk menampung. Oke. Nah, kalau mumpung ada Pak Gubernur di sini, Mas Ya. Ahmad Yusuf, apa yang diharapkan sebenarnya kalau dari pengelola usaha di sekitar Sritex yang juga terdampak? Ya semoga Mbak, semoga ada jalan solusi yang terbaik ke depan agar bisa UMKM sekitar area pabrik Sritek bisa berjalan kembali Mbak. Karena Mhm. banyak UMKM sekitar sini banyak mengeluh, banyak menitipkan rasa untuk kembali lagi lah seperti dulu gitu loh Mbak. Siapa tahu Pak Gubernur dan Pak pemerintah bisa membantu untuk ke depan Sritek atau menjadi pabrik apalagi kan siapa tahu kan gitu Mbak. Kita bisa bangkit dari UMKM dari seperti ini. Pak Gub, ada yang ingin disampaikan soal ini pelaku usaha di sekitar Eh, Sritex? Memang kebetulan kan rumah saya dekat Sritek, Mbak. Jadi saya bisa cerita itu. Mhm. Iya, Jadi kebetulan Pak. UMKM kita nggak usah khawatir Mas, nih perlu dolan yang Ya. rumahku nanti. Oh iya Jadi siap Pak Gubernur. begini, UMKM mikro kita itu kan jumlahnya hampir 150.000 Hmm. di wilayah Jawa Tengah. Mikro itu ya seputaran Sritek termasuk mikro ya. Kalau mikro itu kan kewajiban dari pemerintah kabupaten kota. Nanti saya akan koordinasi dengan bupati kita. Ya. Nah, kecuali kalau itu UMKM kecil yang menengah dan lain sebagainya kan bukan kewajiban kita. Tapi prinsip kita wadahi untuk UMKM wilayah Sritek dan sekitarnya. Nanti kita koordinasi karena bupatinya wilayah sana. Bisa Mhm. nanti. Tapi prinsip begini, Mbak. Ya. Dampak atau impact sosial inilah yang harus kita pikirkan, terutama mereka yang sudah kena PHK. Ya. Karena rata-rata mereka itu yang kena PHK adalah orang yang tidak hanya tinggal di situ. Nah Betul. ini mengumpulkan orang 10.000 itu tidak gampang. Ya. Makanya kepala dinas saya tadi, Pak Aziz, Ya. saya perintahkan untuk segera berangkat ke Jakarta. Haknya mereka kita penuhi dulu sebelum hari raya. Biar tidak terjadi public complaint. Ya. Kemudian mereka tenang, sudah memegang hak-hak yang telah dipenuhi. Betul. Toh Minimal. nanti jalan keluar yang lain, minimal kita kan sudah punya database ya. Ya. Untuk pelaksanaan pengendalian mereka-mereka yang terdampak. Demikian, Mbak. Ya, tapi pegangan JKP, JHT tadi diutamakan sambil menunggu pesangon dan juga THR yang itu ada di wewenangnya kurator. Nah, kalau dari Mbak Esther, ini kan PHK 10.000 lebih karyawan Sritex. Apa yang harus diantisipasi agar secara ekonomi tidak berdampak semakin luas lagi? Iya, tentunya ini menyedihkan ya karena bulan Ramadan mau menjelang Lebaran ya. Namun kita tahu bahwa memang beberapa pabrik tidak hanya Sritex yang sudah melakukan layoff tenaga kerja. Nah, kedepannya solusinya tadi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan diinisiasi oleh Pak Lutfi, Pak Gubernur Jateng untuk bisa paling tidak memenuhi hak-hak tenaga kerja dulu, JKP, JKT gitu ya. Ya, Sehingga mereka ketika Lebaran itu ada sesuatu yang dipegang bisa ya. dipegang gitu ya. Mhm. Nah, namun demikian ke depannya perlu yang pertama adalah matchmaking ya, matchmaker. Jadi pemerintah tadi sudah melakukan ya mendata ada 9 pabrik yang memang bisa diisi ya tenaga kerja yang 10.000 tadi. Kalau itu yang terjadi itu akan sangat bermanfaat bagi mereka gitu ya. Hmm. Yang kedua artinya mereka tidak menganggur Ya, nantinya. Yang betul. kedua, kalau toh mereka terpaksa menganggur, maka yang harus didorong adalah UMKM tadi. Karena yang namanya UMKM itu kan mereka punya kontribusi penyumbang lapangan pekerjaan itu paling banyak ya dibandingkan industri besar. Ya. Nah, sehingga support mereka ya kredit, kelonggaran kredit agar mereka punya modal dan skill training ya itu harus dilakukan. Karena kaitannya dengan skill training ini adalah dengan job placement tadi. Jadi Ya. gimana 10.000 karyawan Sritex itu bisa ditampung di tempat yang baru. Mhm. Yang ketiga adalah
encouraging entrepreneurship. Jadi bagaimana mendorong mereka bagi yang mungkin yang usianya lebih dari 45 tahun, tadi Pak Gubernur sudah mengatakan paling tidak maksimal batas usianya 45 tahun. Kalau lebih dari 45 tahun berarti didorong ke entrepreneurship, artinya adalah berusaha sendiri, berwira swasta. Ya. Begitu Mbak. Baik, jadi itu 3 solusi yang komprehensif tadi jadi catatan dari Mbak Esther. Terakhir Pak Gubernur, apa yang bisa dilakukan agar para ex pekerja Sritex bisa tenang untuk menunggu haknya dipenuhi, termasuk juga agar ekonomi bisa bangkit kembali terutama di Jawa Tengah pasca PHK Sritex ini? Oke. Jadi pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri Mbak ya, tapi saya selalu koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini tenaga kerjaan kita, Pak Menteri juga seluruh koordinasi dengan kita, termasuk lintas departemen yang lainnya yang terkait, sehingga dampak daripada sosial di wilayah Sritex ini tidak mempunyai imbas ke wilayah yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang yang paling pokok itu adalah hak mereka. Oleh karena itu, saya sudah koordinasi dengan Kapolda, Des Tenaga Kerja akan kita efektifkan kembali. Bagaimanapun juga hak buruh itu harus terpenuhi. Itu adalah hak mereka. Dan ini harus kita kawal sehingga ke depan tidak ada lagi dampak sosial yang impact sosial yang lebih tinggi bagi mereka yang kena PHK. Ya. Itu Mbak. Karena apa? Ya. Dari saya lihat kronologi PHK yang kita lakukan ada 2 versi. Yang pertama adalah mereka kena PHK sebelum pilot. Ya. Dan yang kedua adalah PHK setelah pilot. Ini kan terjadi complicated yang harus kita sesuaikan, Mbak. Ya. Sehingga kita perlu merapatkan seluruh dinas, bahkan nanti petunjuk dari kementerian juga akan kita libatkan. Ya. Sehingga penanganan Sritex ini yang besar ini secara komprehensif kita lakukan bersama-sama. Demikian, Mbak. Ya, penanganan komprehensif, dampak sosial dan juga pemenuhan hak itu yang jadi fokus utama saat ini. Terima kasih Pak Gubernur, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat malam. Terima kasih juga Pak Ahmad Yusuf, pengelola indekos di sekitar pabrik Sritex, dan juga Mbak Esther Sri Astuti. Terima kasih banyak, Direktur Eksekutif dari Indef. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Mbak.